Hai Sobat Bahasa, jumpa lagi dengan saya Supriyono dari Pintar Bahasa. Struktur bahasa Inggris harus lengkap, artinya harus ada subjek dan predikat. Masalahnya, kadang kita ngerasa nggak perlu ada subjek. Terus bagaimana? Ya harus ada. Kalau nggak ada, ya diada-adakan. Dalam contoh kalimat, hujan kemarin, seolah kalimat dimulai dari kata kerja hujan. Tapi dalam bahasa Inggris tidak bisa sebuah kalimat dimulai dari predikat. Harus dari subjek. Nah terus apa subjeknya? Kita gunakan subjek semu. It. Jadi kalimat akan berbunyi it rained yesterday. Kita bisa mengatakan dingin di luar. Tapi bahasa Inggrisnya tidak boleh cold outside. Karena bagaimanapun juga kita butuh subjek dan predikat paling tidak. Subjek semu it. It cold outside? No, masih kurang. Predikatnya belum ada. Kita adakan predikat semu juga. Kita pakai kata kerja fungsional is. Jadilah berbunyi it is cold outside. Subjek dan predikat semu biasa digunakan juga untuk menyatakan waktu. Sudah jam 2 sekarang. It is 2 o'clock now. It is, itulah subjek dan predikat semu. Kita tidak bisa mengatakan 2 o'clock now. Harus it is 2 o'clock now. Juga biasa digunakan untuk menyatakan jarak. Jauhnya 5 km dari sini. Bisa kita mengatakan 5 km from here. Subjeknya mana? Predikatnya mana? Ya, kita adakan. Subjek semu it, predikatnya is. It is 5 km away from here. Subjek dan predikat semu juga dipakai untuk kalimat-kalimat lain yang seolah-olah tidak membutuhkan subjek. Dalam kalimat senangnya bertemu Anda. Nice to meet you. Oke, kebetulan struktur ini sudah familiar, sudah dianggap baku. Tetapi sebenarnya struktur lengkapnya adalah it is nice to meet you. Kenapa demikian? Coba kita ambil contoh lain. Ketika saya ingin mengatakan sulitnya belajar bahasa Inggris, saya nggak bisa mengatakan difficult to study English. Loh tadi nice to meet you boleh, oke lah, itu sudah lazim biasa dipakai begitu. Tetapi tidak lazim mengatakan difficult to study English. Karena syarat lengkap sebuah kalimat belum terpenuhi. Maka kita butuh subjek it, lagi-lagi predikat is. Jadilah it is difficult to study English. Ya. Struktur yang mirip ya, jadi saya bisa mengatakan it is nice, it is hard, it is interesting, it is exhausting to bla bla bla. Jadi intinya adalah bagaimanapun juga sebuah kalimat memerlukan subjek dan predikat, itu syarat minimal. Kalau belum ada, diada-adakan. Apa yang kita adakan? Subjek semu, predikat semu, yaitu it dan is. Nah, ketika saya ingin mengatakan sudah saatnya kita pergi, time to go. Oke, mungkin terdengar baik, tapi belum memenuhi syarat kalimat yang baik. Karena belum ada subjek, belum ada predikat. Maka kita pakai it is time to go. Suatu ketika saya bisa menggunakan subjek semu dan tentunya predikat semu juga untuk memberikan penekanan pada sesuatu. Ketika saya ingin mengatakan bahwa kamulah yang aku cari, ya bisa sih orang mengatakan you I'm looking for, tapi Anda langsung tahu itu bukan kalimat yang baik. Kenapa?
Karena tidak ada unsur subjek, unsur predikat, berarti belum lengkap. Nah, yang baik adalah it is you I'm looking for. It is you I need. It is you I want to talk to. Saya butuh baju. I need a shirt. Oke. Tapi ketika saya ingin menekankan bahwa bajulah yang saya butuhkan, bukan yang lain, kemudian saya akan bilang, it is shirt that I need, not something else. Nah, it memang tidak punya arti secara khusus. Lebih sering, it adalah kata fungsional, menjadi subjek. Nah, dalam struktur setelah ada subjek predikat, biasanya diikuti is. Lagi-lagi kata kerja fungsional sebagai predikat semu. So, jangan pernah mengatakan hard to say goodbye. It is hard to say goodbye. You I'm looking for. No, it is you I'm looking for. 5 kilometers away from here. No, it is 5 kilometers from here. 2 o'clock now. Jangan katakan it is 2 o'clock now. Demikian.